Yang lalu masih pembahasan tentang perkara yang menguatkan iman, yaitu berdakwah. Selanjutnya kata beliau, wa min ahammi asbabi taqwiyatil iman, di antara yang paling penting, aham itu artinya paling penting, sebab yang paling penting yang bisa menguatkan iman adalah al-ibtiadu an su'abil kufri, menjauh dari cabang-cabang kekufuran, wan nifaq, kemunafikan, kefasikan dan kemaksiatan. Di situ ada footnote nomor 1. Itu menjelaskan tentang ngambilnya dari mana beliau. Penjelasan tadi itu mengambil dari kitab ini. Judul kitabnya itu At-Tawdih. At-Tawdih itu penjelasan, wal bayan dan keterangan li syajaratil iman, terhadap pohon iman, yang ditulis oleh al-Imam Abu Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mempunyai kitab sangat penting sekali, menggambarkan bahwa iman itu seperti pohon. Sehingga penjelasan ini, bagaimana merawat iman, sama halnya ketika bapak-bapak terutama yang bertani merawat tanaman yang di ladangnya. Ini sangat penting sekali untuk di antaranya di sini kata beliau. Tadi beliau kan ngutip yang tadi di Syarah Asmaul Husna tadi, ngutipnya dari sini. Ini saya bacakan kitab aslinya karena tadi pendek saja. Wa min ahammi mawadil iman wa muqawwiyatihi, paling di antara yang paling penting yang bisa menguatkan iman adalah kata beliau tautinun nafsi. Tautinun nafsi artinya mengokohkan jiwa. Nah, tidak lembek, tidak stres. Orang yang stres itu karena jiwanya lemah atau jiwanya sakit. Kalau dibilang sakit jiwa nggak mau ya, padahal itu sebenarnya kondisi jiwanya lagi kurang baik-baik saja. Ala muqawamati, menguatkan jiwa untuk menghadapi atau melawan jami'a ma yunafil iman, melawan semua yang bisa melemahkan iman atau merendahkan iman. Min su'abil kufri, apakah itu berupa macam-macam kekufuran, wan nifaq, kemunafikan, wal fusuq, kefasikan, wal isyan. Jadi perkara-perkara ini yang bisa merusak iman. Kalau tanaman itu
hamanya, penyakitnya, ularnya. Fa innahu kama annahu la budda fil iman. Sebagaimana iman itu harus melakukan semua sebab-sebab yang bisa menguatkan. Jadi iman itu butuh perawatan, terutama butuh ladang yang bagus, sama dengan orang yang nanam. Kalau ladangnya bagus, nanti tumbuhnya beda dengan ladangnya tidak bagus. Ladangnya iman itu adalah hati. Kalau ladangnya jagung, ya bapak-bapak tahu. Orang nanam jagung atau nanam padi itu tidak bisa langsung berangkat ke ladang, ke sawah, padinya langsung dimasukkan di situ, digejek, langsung dimasukkan biji. Itu cara nanam yang kurang bagus. Maka cara nanam yang bagus, kalau jagung atau padi, sawahnya itu dibersihkan dulu. Dari rumput-rumput, diolah dulu sampai siap tanam. Demikian juga iman ini. Hatinya itu dibersihkan dulu dari wereng-werengnya, penyakit-penyakitnya yang tadi sebagainya disebut kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan. Jadi kefasikan, kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran agama Allah itu kayak wereng, kayak penyakit-penyakit tanaman. Walaupun misalnya tumbuh, itu jagung. Beda sekali kalau nanam di tanaman yang sudah dibersihkan dulu, ladangnya sudah dibersihkan dulu. Dengan langsung nanam di tanah yang nggak dibersihkan dulu. Nah, itu diantara sebab. Sebagaimana iman itu butuh persiapan tanahnya, persiapan ladangnya. Juga butuh dari perawatan pengairannya setiap hari. Al-munammiyati lahu. Supaya tanaman imannya itu bisa berkembang baik. Fala budda ma dzalika min daf'i mawani wal awaid. Sebagaimana supaya imannya itu kuat, supaya imannya itu berkembang bagus, sama dengan tanaman itu. Butuh, kata beliau, fala budda ma'adzalika min daf'il mawani wal awaid. Butuh pencegah dari perusak kekuatannya dan perusak perkembangannya. Kan dilihat ada jamurnya, ada werengnya, ada penyakit-penyakit, maka butuh disemprot. Nah, ada tikusnya. Nah, demikian juga iman, supaya bagus, kuat imannya dan bisa berkembang baik, butuh dibuang yang namanya perusak-perusaknya, yang disebut kata beliau mawani wal awaik. Wahia yang pertama al-ikla'u anil ma'asi. Ikla' itu artinya meninggalkan kemaksiatan. Artinya kemaksiatan itu bisa merusak dan melemahkan iman. Wat taubatu mimma yaqa'u minha, dan bertaubat dari yang sudah dikerjakan. Nah, yang kedua, wahifdul jawarih, menjaga anggota badan. Kullaha, semuanya, anil muharramat, dari yang haram-haram. Jadi perkara haram itu penyakitnya hati. Harus disemprot. Ya. Kalau menjaga ini namanya preventif. Tapi kalau ini namanya sudah kuratif, sudah penanganan, ya.
dengan dicabut, kalau ini dioperasi, diamputasi itu. Kalau sudah ada di dalam. Tapi kalau belum, itu preventif dijaga, jangan sampai terjerumus di dalamnya. Taubat ini juga meninggalkan. Wa muqawwiyatu juga wa muqawwamatu supaya imannya kuat dan bisa berkembang bagus. Muqawwamah itu melawan, tidak dibiarkan. Apa itu? Fitanas syubuhat al-qadhihah. Semua syubuhat. Syubuhat itu bahasa Indonesianya rancu. Jadi di dalam beragama itu banyak syubuhat-syubuhatnya. Banyak kerancuan-kerancuannya yang itu penyakit yang bisa merusak tanaman iman. Syubhat itu bisa masuk dalam akidah, ibadah, akhlak. Semua orang yang meyakini itu amalan baik, amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya saja tidak ada dalilnya. Itu namanya syubhat. Syubhat itu kerancuan, ketidakjelasan. Syubhat, kenapa dikatakan syubhat? Karena syubhat ini selalu dibawakan dalil. Bawa dalil. Kadang dalilnya lemah, kadang dalilnya sahih tapi bukan dalilnya. Nah, fi ulumil iman al-mudha'afah lahu. Supaya imannya kuat harus siap melawan syubhat. Artinya apa? Dikoreksi amalannya. Amalan saya selama ini mana yang mencocoki dalil dan mana yang tidak. Yang mencocoki dalil dipertahankan, yang tidak ditinggalkan. Karena itu penyakit. Walaupun nanam padi biasanya tumbuh-tumbuhan yang serupa dengan padinya. Tapi itu rumput. Kalau orang nggak ngerti padi, nggak ngerti rumput, ya malah bisa kebalik ya. Yang padinya dibuang, rumputnya dibiarkan. Sama dengan orang ibadah, nggak ngerti dalil. Yang sunnah kan, yang nggak ada dalilnya, malah itu yang digigit dengan gerahamnya, dibela mati-matian. Jadi ini penyakit sampai Islam pecah menjadi 73 itu gara-gara ini syubhat. Contoh ya, yang pertama keluar, pertama nyempal dari ajaran Nabi, dan itu Nabi masih ada, yaitu ketika Perang Hunain. Perang Hunain itu tahun ke-9. Rasulullah mendapat harta rampasan yang banyak. Dan banyak waktu itu orang-orang kabilah masuk Islam, tokoh-tokoh kabilah masuk Islam. Maka oleh Rasul SAW, harta rampasan yang banyak itu diberikan ke tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh kabilah-kabilah. Tokohnya itu diberi ratusan unta, sehingga mereka dikenal mi'iyin. Mi'iyin itu ratusan. Sampai sebagian sahabat ada yang terpengaruh, iri kenapa kita yang berjuang lama dengan Nabi kok nggak diberi. Malah yang baru masuk Islam diberi. Maka ada seorang yang bernama Dzul Huwaisirah. Orang ini pengacau. Dan seperti yang lalu disebutkan, matanya sipit, dahinya hitam, saking banyaknya sujud. Matanya sipit, jarang tidur, baca Quran. Seringnya baca Quran. Kemudian dia mengatakan ke para sahabat, Muhammad itu tidak adil.
zalim. Masa orang yang lama berjuang nggak diberi, itu baru masuk Islam dikasih ratusan. Nah, itu pengacau pertama dalam Islam itu dia ini tokohnya. Dan yang mendorong dia berani mengatakan seperti itu urusan dunia. Iya, urusan apa tadi? Unta. Urusan unta. Dan begitu seterusnya sampai menjelang hari kiamat, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi itu semuanya rata-rata karena urusan perutnya. Ini contohnya pertama. Ini Nabi masih ada. Setelah mengacau di warga, Dzulhuwaisirah itu mendatangi Nabi. Waktu itu Nabi sedang duduk-duduk bersama Umar Ibn Khattab dan Khalid bin Walid, pedangnya Allah ya. Pak Mitra, niku wau sinten asmane? Sing ngacau niku. Dzulhuwaisirah. Kersanain. Terutama Pak RT ini yang paling harus hafal itu harus Pak RT harus tahu. Supaya tahu ini pengacau pertama dalam Islam. Merusak. Tidak cukup ngacau di warga. Dzulhuwaisirah itu mendatangi Rasul. Langsung mengatakan, ya Muhammad i'dil. Ittaqillah. Coba Rasul dibilang ittaqillah. Gak lancang ya apa? Bertakwalah kepada Allah, i'dil, berbuat adillah. Innaka la ta'dil. Engkau ini enggak adil. Waihak, kata Rasul, celaka engkau. Siapa yang bisa adil di dunia ini kalau Rasul Allah, kepercayaan Allah sudah enggak adil? Maka berdiri Umar, enggak kuat Umar. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher orang ini. Jangan, kata Rasul. Saya rujuk min di'ihada. Akan keluar dari punggungnya orang ini. Kaum. Yaqra'unal Qur'an, pandai baca Qur'an, la yujawizu hanajirahum. Yang tidak melampaui kerongkongannya. Ya merukuna minaddin, dia keluar dari agama kama rujus sahmu minar ramiyah. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Seperti dia keluar dari Islam seperti keluarnya busur dari buruannya. Saking cepatnya busur itu bisa nembus buruannya. Di tafsir hadis ini Islam masih ada. Dia sudah keluar dari ajaran Nabi. Nah. Yaquluna biqauli khairil bariyah. Dia bisa bicara, pandai bicara dengan sebaik-baik pembicaraannya manusia. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian ketemu mereka, bunuh mereka. Rasul nyuruh bunuh. Dialah cikal utama kelompok teroris. Teroris itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu khawarij. Khawarij itu penentang, keluar dari ajaran Rasul. Seberani kayak gitu. Suhudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Anaknya muda-muda, pengikutnya sampai sekarang itu muda-muda biasanya suka meletakkan bom di punggungnya atau di badannya, meledakkan diri. Katanya mau mantenan, mau ketemu bidadari. Ini orang-orang sufahaul ahlam, kata Rasul, akalnya pendir, orangnya bodoh-bodoh. Jadi tidak akan mengikuti kelompok teroris, khawarij, kalau orangnya cerdas. Yang mengikuti khawarij itu, teroris itu orangnya bodoh-bodoh, muda-muda. Nah,
disuruh oleh Rasul untuk memerangi. Cuma kalau saya bacakan hadis-hadisnya, karena hadis-hadis yang sahih menjelaskan tentang teroris itu banyak sekali. Sampai fisiknya, kepalanya suka gundul. Nah, pandai bicara, sholatnya khusyuk, nah, matanya sipit, dan karena jarang tidur. Yang hitam bukan hanya dahinya, lututnya, tangannya, karena banyak sujud. Itu subuhat pertama, keluar yang menyimpang pertama dari Rasul. Rasul masih ada. Tapi itu nanti sampai akhir zaman, tanda mendekatnya hari kiamat, semakin banyak kelompok khawarij, kelompok teroris. Di antara utak cirinya itu adalah suka mencela pemerintahnya. Di media-media, di mimbar-mimbar. Maka kalau Pak Bu Amin lihat ada orang ceramah di mimbar itu mengumbar ke aibnya penguasanya, menjelek-jelekkan penguasanya, itu dia pemahaman teroris, pemahaman khawarij. Karena hukumnya haram. Yang wajib bagi Ahlus Sunnah itu menjaga kewibawaan penguasanya. Karena kalau dibuka satu titik, satu aib, itu menurunkan, membuka celah kerusakan, pemberontakan. Makanya kata Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, kalau aku punya doa yang mustajab, aku akan mendoakan kebaikan pemerintah. Karena kalau pemerintahnya baik, rakyatnya kan baik. Dan kalau pemerintahnya jelek, rakyatnya ikut jelek. Nah, itu yang pertama, harus dilawan. Juga kata Umar bin Abdul Aziz, kalau ada pengajian sembunyi-sembunyi, tidak mau pakai pengeras secara umum, itu berarti dia sedang menanamkan ajaran-ajaran kesesatan, pondasi-pondasi kesesatan. Karena kebenaran itu jelas. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Ar-rusdu itu jelas kata Allah. Sehingga tidak perlu pemaksaan. Tapi kalau kamu dulu zaman Pak Harto ya, itu kalau ngaji, terutama di kota ya, sandalnya dibawa masuk. Sandalnya dibawa masuk, mahasiswa-mahasiswa itu sudah di situ ditutup pintunya, dikunci pintunya, jangan sampai ada intel mengetahuinya, dan mereka mendoktrin. Nah, doktrin-doktrin itu yang dikatakan dia sedang menanamkan pondasi-pondasi kesesatan, yaitu yang disebut dengan jalan-jalan syaitan. Kalau emang yang diajarkan benar, ajak muslimin semuanya. Itu semua muslimin butuh kebenaran. Kalau memang kebenaran yang diajarkan. Nah, maka kalau ada pengajian kelompok dewi, yang lain tidak boleh dengarkan. Pak, mau kemana? Mau dengerin? Oh jangan, ini pengajian khusus. Wah, kalau sudah ada pengajian-pengajian khusus itu dicurigai. Wasyahawatu, yang pertama subuhat, penyakit hati itu. Yang kedua syahwat. Kalau subuhat itu tadi beribadah kepada Allah tanpa dalil, itu subuhat. Itu ngerusak itu, kayak penyakit pahok, penyakitnya padi tadi. Nah, kalau nggak disemprot, ya rusak padinya. Demikian juga kalau subuhatnya dibiarkan dalam dirinya, ya rusak imannya, ibadahnya rusak. Karena Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sapane wong beramal yang tidak diajarkan Rasul, maka itu tertolak. Yang kedua, penyakit hati itu syahwat.
Syahwat itu perkara haram. Nah, menipu, goro. Nah, itu namanya syahwat. Ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal haram. Itu namanya syahwat. Kalau menghadapi subuhat, obatnya kalau tanaman tadi pestisida. Tapi kalau subuhat, obatnya itu ilmu. Dengan ngaji bagaimana akidahnya Rasulullah dan sahabat. Bagaimana ibadahnya Rasul dan sahabat. Bagaimana akhlaknya Rasul dan sahabat, itu obatnya. Dengan ilmu. Cara menghilangkan apa? Subuhat. Tapi kalau syahwat, itu dengan bersabar. Nah, dengan bersabar, sudah punya istri, matanya enggak tunduk. Itu yang bikin enggak tunduk apa? Syahwat namanya. Istrinya sudah 4, lirik yang kelima, mau nambah 5. Nah, itu syahwat. Supaya enggak terjerumus ke syahwat, harus sabar. Nah, orang-orang yang mengerti perkara haram, kok dilanggar. Riba itu haram. Tapi kok berani, padahal dia tahu. Nah, itu namanya syahwat. Pak Mitro, mana yang lebih jelek? Subuhat atau syahwat? Subuhat. Kata Pak Yar, subuhat ya. Pak, kalau kata Pak Yar, syahwat apa subuhat? Ya, ini sama-sama jelek. Cuma ada yang lebih jelek. Syahwat. Kalau Pak Mian? Mana Pak Mian? Syahwat napa subuhat? Seperti menikah itu tujuannya kata Rasul untuk menundukkan pandangan, menjaga kehormatan. Sudah nikah kok jelalatan. Nah, itu syahwat namanya. Sudah tahu ini haram masih dilanggar. Itu namanya syahwat. Mana Pak Mian? Syahwat. Ya, syahwat itu lebih jelek, lebih bahaya. Sehingga orang-orang Yahudi itu sudah diturunkan sekian rasul, sudah diturunkan sekian kitab, tapi malah sampai rasulnya dibunuh, kitabnya dirubah-rubah. Mereka sudah tahu, sudah punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkan. Kenapa? Penyakitnya Yahudi itu syahwat. Nah, kalau Nasoro itu beribadah kepada Allah tanpa dalil. Nah, jadi syahwat lebih jelek. Kalau kiai yang rusak, itu kayak Yahudi. Kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, man fasadaan ulama'ina fafihi sabahun minal yahud. Kalau ulamanya yang rusak, itu kayak Yahudi. Sudah tahu ini batasan-batasan agama, kok dilanggarnya. Al-mut'ifati li iradatil iman. Subuhat dan syahwat ini penyakit yang bisa melemahkan iman. Harus diapakan? Dilawan. Fa innal iradati allati asluha ar-rughbah fil khairi wa mahabbah. Nah, wasa'yu fihi la tatimu illa bitarki iradati ma yunafi. Karena asal daripada buah iman itu munculnya ar-raghbah, semangat, senang dalam kebaikan. Lagi wong ngaji kok malas, nang masjid malas, padahal ada telinganya. Wa mahabbah, tidak muncul kecintaannya, ngaji enggak mau, sholat jamaah enggak mau. Itu namanya apa? Karena hatinya berpenyakit. Penyakitnya 2. Kalau enggak subuhat, karena syahwat.
Gak tahu sapa masjid. Sibuk di ladang, di tegalan. Nah, itu syahwat apa subuhat? Syahwat. Ya. Itu syahwat namanya. Hati-hati. Nah. Kok ternyata nggak muncul itu kecintaannya. Ngaji gak bisa, gak mau, ke masjid gak mau, ada panggilan azan gak dengar. Sampai kata Allah, sebenarnya telinganya dengar, tapi hatinya yang tuli dan matanya yang buta. Kalau matanya lihat, tapi mata hatinya yang buta, naudzubillah. Maka itu akan bisa bangkit kesadarannya, mau ngaji, mau ke masjid, semangat ibadah, itu kalau penyakit ini hilang. Sehingga harus dilawan, yaitu syubhat dan syahwat. Ojo ngaji nek kono iku ajarane teroris. Itu syubhat apa syahwat? Syubhat itu kerancuan namanya. Nah, ojo ngaji nek kono iku ajarane teroris itu. Nah, itu syubhat bukan syahwat. Nah, caranya dipelajari. Kalau teroris itu, kalau nggak ngerti teroris ya nggak paham. Nah. Wa ma yunafi min raubatin nafsi fisyarri. Sebaliknya kalau penyakit ini yang timbul, yang ada di hatinya, maka dia semangatnya di kejelekan dan menuruti nafsunya. Wa muqawamatin nafsil ammarah bisu. Dan caranya harus melawan seruan nafsu yang selalu memerintah dalam kejelekan. Nah, famata hafidhal abdu, maka kapan apabila seorang hamba itu menjaga minal wuku fi fitani subuhat, menjaga hatinya jangan sampai terjerumus dalam subuhat. Itu artinya kalau ngaji harus teliti ilmunya. Karena Islam itu ada standarnya. Yang ada yang benar, ada yang salah. Yang benar itu Islam itu yang diajarkan oleh Rasul dan sahabat. Nah, amalan Islam, keyakinannya, ibadahnya itu dari Rasul dan sahabat. Kalau keluar darinya berarti keluar dari jalan yang lurus, yang disebut dengan subuhat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang dahulu, mbah-mbah dahulu, eyang-eyang dahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Itu sahabat itu muhajirin dan ansar. Dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Kita semua kan ingin diridhoi oleh Allah. Caranya mengikuti orang-orang yang diridhoi. Nah, jangan keluar dari para sahabat di dalam beragama, pasti masuk ke subuhat. Maka kita wajib menjaga diri, hati. Jangan sampai hati ini kerasukan subuhat. Caranya seleksi ilmu yang dipelajari. Diajarno Nabi ya iki gitu. Dicontohkan Nabi ya ini. Kalau enggak, jangan dulu. Wa fitanus syahwat, dan juga harus kapan saja orang itu menjaga dirinya dari fitnah syubhat dan syahwat, tamma imanuhu, akan sempurna imannya. Wa qawiyyu yakinuhu, dan akan kuat keyakinannya, orangnya mantap, ibadahnya mantap,
Nah, tidak perlu diobyak-obyak Pak RT. Dia ada yang ngobyak yaitu hatinya sendiri. Wasara masalu bustani imanihi. Maka dia akan seperti kebun imannya. Jadi Allah mempermisalkan kebun iman seperti Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah 265. Kayaknya Pak Har bawa terjemahnya. Pak Hari. Allah berfirman, kamasali jannatin. Seperti kebun. Jannah itu kebun. Disebut jannah karena daunnya itu menaungi yang bawah. Kalau di domah jimnya junnah. Junnah itu bentameng. Kalau junnah itu tameng, orang perang biasanya bawa tameng, itu junnah di domah jimnya. Kenapa kok disebut junnah? Karena melindungi orangnya. Kalau di kasroh jimnya itu namanya jin. Kenapa disebut jin? Karena tidak kelihatan, terlindungi dari pandangan manusia. Seperti kebun birobwatin. Apa Pak artinya? 265. Orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, ini kebun iman oleh Allah diserupakan dengan kebunnya bapak-bapak itu. Kebun yang baik kata Allah kamasali jannatin seperti kebun birobwatin yang ada di dataran tinggi. Kena sinar sepanjang hari, sinar pagi, sinar siang, sinar sore di dataran tinggi. Asabaha wabilun yang terkena air hujan. Fa'atat ukulaha di'faini sehingga akan membuahkan buah. Buahnya itu panennya di'fain 2 kali lipat daripada yang tidak di dataran tinggi. Fa'in lam yusibha wabilun kalau tidak terkena air hujan. Asalkan tempatnya strategi tadi kena sinar sepanjang masa, sepanjang hari, kata Allah fatal, wabilun fatal. Kena air embun saja sudah bisa. Sudah walaupun buahnya tidak 2 kali lipat. Karena yang 2 kali lipat ini kalau kena air hujan. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu maha mengerti, maha tahu apa yang kalian kerjakan. Wa mata kanal amru bil akas, tapi kalau posisinya terbalik, bi anistaulat alaihi nafsul ammarah, yaitu orang itu dikuasai oleh nafsu ammarah bisu. Nah, dikuasai nafsunya. Jadi orang itu cuma 2 kemungkinannya. Dikuasai nafsu atau menguasai nafsu. Orang yang sukses tadi yang bisa menghasilkan buah 2 kali lipat itu kalau mampu menguasai nafsunya. Sehingga seluruh ibadahnya, seluruh hidupnya itu karena Allah, di bawah bimbingan ajaran Allah. Semua bernilai pahala, berlipat-lipat pahalanya. Kata Allah di'faini. Tapi orang kedua, orang yang dikuasai nafsunya.
Nah, orang yang dikuasai nafsunya inilah wa waqa'a fi fitanis syubuhat. Orang yang banyak terjerumus atau banyak tertimpa oleh syubhat. Pokoknya menurut perasaannya baik. Nah, nggak boleh. Agama itu bukan perasaan. Nah, kan yang dibaca Al-Quran. Masih Al-Quran kalau nggak ada dalilnya. Ini kan zikir, masih zikir kalau nggak ada contohnya. Nggak boleh. Nah, masa zikir itu dosa, zikir itu salah. Bisa jadi dosa, kata Rasul tadi tidak diterima. Kata Rasul bisa masuk neraka karenanya. Karena ibadah itu hukum asalnya haram. Tidak boleh dilaksanakan tanpa dalil. Contoh jenengan sholat subuh 3 rakaat, apa hukumnya? Kenapa? Enggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Itu kan sholat, masa dosa? Sholat. Pagi-pagi kan enak 3 rakaat, 5 rakaat sholat subuh. Tapi ya haram. Kenapa Pak? Gitu loh. Nah itu penting. Jawabannya itu. Nek kalau tuntunannya masih enak dirasa. Ya. Nah, enggak diterima Rasul bilang. Karena agama itu bukan ma'aman. Ya lek ma'aman dirasa. Enak. Itu makanan. Agama ini tuntunan dari Allah. Dialah orang yang dikuasai nafsu itulah yang banyak terjerumus pada penyakit syubhat atau syahwat. Au kilaihima atau orang itu kemasukan 2 penyakit. Naudzubillah. In tabaqa alaihi hadzal masal, maka orang yang seperti itu akan seperti yang Allah perumpamakan dalam surah Al-Baqarah. Berarti ini bawahnya tadi ya. Tadi 265. Kalau tadi orang yang 265 itu orang yang mampu menguasai nafsunya. Itu orang sukses, orang bahagia. Seluruh hidupnya penuh pahala. Bangun tidur sampai tidur lagi banyak pahalanya. Diridhoi, dicintai oleh Allah. Karena ikhlas, karena Allah mencocoki ajaran Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hidupnya mengikuti nafsunya. Sehingga banyak subur, syahwat, dan subuhat. Maka itu seperti yang Allah perumpamakan ayat 265-66. Ayawatu ahadukum, apakah kalian mau antakuna lahu jannatun, seperti orang yang punya kebun min nakhilin, kebun ini nakhil itu kurma, wa a'nabin, kebun anggur. Wah, kita enggak punya semua ini ya. Ya sudah, kopi aja, Pak Iyar punya kopi. Atau cengkeh. Tajri min tadiha al-anhar, mengalir di bawah kebun-kebun itu sungai-sungai. Lahu fiha min kulli samarat wa asabahul kibaru, dan di kebun itu menghasilkan buah panen yang sangat besar. Samarat itu buah-buahnya. Wa asabahul kibaru, tapi orangnya, petaninya sudah sepuh. Ya, kebunnya luas, panennya sangat besar, melimpah. Kebun kurma sama anggur. Nah, tapi keburu orangnya tua. Asabahu al-kibaru. Ini Pak Yar ini sudah sepuh ini, kena singgung ini sama ayat. Walahu dzurriyyatun, dia punya anak-anak du'afa, anaknya masih kecil-kecil. Fa asabaha i'sarun, ternyata kebunnya itu kena i'sar. Fihi narun, kena angin topan yang
ada apinya. Fa'ahraqat, maka angin dan apinya itu membakar kebunnya tadi. Orangnya udah tua, anaknya masih muda. Itu gambaran orang yang semangat ibadah, tapi ibadahnya campuran syahwat tadi. Campuran subuhat. Ibadah gak semangat tapi gak ada dalile. Maka kayak gini. Kayak orang punya kebun buah-buahan, ternyata begitu tua, wah wis mulai cilik aku ngamalkan itu, ternyata gak ada dalile, kata Pak Yat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fal abdul mukmin, maka hamba yang beriman, al muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah, la yazalu yas'a fi amraini. Orang yang diberi taufik itu akan terus berusaha melaksanakan dua perkara. Pertama, tahqiqu usulil iman wa furu'iha, menguatkan imannya dengan cara ngaji, mendengarkan ilmu. Wa tahaqquqi biha ilman wa amalan wa halan. Ilmunya ditambah, amalannya ditambah, dan keadaannya diupayakan di atas bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, as-sa'yu fi daf'i ma yunafi. Yang kedua, meninggalkan apa yang merusak imannya. Wayang kusuha, yang membatalkan imannya. Au yang kusuha, atau melemahkan imannya. Minal fitani zahirati wal batinati, dari fitnah yang zahir maupun yang batin. Wa yudawi, dan hendaknya dia mengobati ma qassara fihi minal awwal, diobati banyak istighfar. Nah, wa ma tajra'u alaihi minas tsani bitaubah an-nasuha. Astagfirullah, astagfirullah, banyak taubat kepada Allah. Barangkali selama ini banyak amalan kita yang belum mencocoki bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Asal ditambah, dikuatkan imannya, banyak taubat supaya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tadarakal amru qabla fawatihi, dan hendaknya dilakukan semua ini sebelum terlanjur nggak ada waktu, karena berjalan waktu dengan cepat. Nah, ini cara merawat iman, cara menguatkan iman berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah menguatkan iman kita, dan sekaligus semoga Allah SWT mengampuni, memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga usia yang tersisa oleh Allah diberi taufik ke jalan yang Allah ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.